Seorang OB nekat melamar bos cantiknya di depan semua karyawan, tapi malah ditertawakan dan dihina habis-habisan. Mereka tidak tahu, OB sederhana itu sebenarnya adalah apa yang terjadi setelah rahasia besar ini terungkap? Akankah bos cantik itu menyesal seumur hidup? Sebelum kita lanjut ke kisah yang penuh hikmah ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe. Supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita yang bisa menyentuh hati dan membuka mata. Karena dari kisah sederhana, sering lahir pelajaran luar biasa. Pagi itu, seperti biasa, Bimo datang paling awal ke kantor. Seragam abu-abu dengan garis oranye yang ia kenakan selalu tampak rapi, meski sederhana. Tangan kasarnya terbiasa menggenggam pel dan kain lap, membersihkan setiap sudut ruangan sebelum para karyawan berdasi dan bergaun rapi datang. Pagi, Pak Bimo, sapa satpam yang sudah mengenalnya. Pagi, Mas. Semoga harimu lancar, jawab Bimo sambil tersenyum tulus. Bimo memang berbeda. Meski pekerjaannya kerap diremehkan, ia tak pernah mengeluh. Ia tetap ramah kepada siapapun, bahkan kepada mereka yang sering melecehkannya. Banyak karyawan muda menertawakannya diam-diam, memandangnya tak lebih dari sekadar tukang bersih-bersih. Namun, di balik kesederhanaan itu, Bimo menyimpan rahasia besar. Malam-malamnya bukan hanya dihabiskan untuk beristirahat setelah bekerja, melainkan juga duduk di depan laptop mahal yang disimpannya rapat-rapat di kamar kontrakan. Di layar itu, Bimo memantau laporan keuangan, grafik saham, dan dokumen perusahaan. Tak ada yang tahu, Bimo sebenarnya bukan sekadar OB. Ia adalah anak tunggal dari pemilik perusahaan itu sendiri. Sang ayah sengaja menugaskannya menyamar, agar Bimo belajar hidup dari bawah dan mengenal karakter asli orang-orang di sekitarnya. Ayah benar, kalau aku langsung jadi direktur, mungkin aku tak akan tahu siapa yang tulus dan siapa yang hanya berpura-pura, gumamnya sambil menutup laptop. Bimo menyimpan rapat-rapat identitasnya. Ia ingin melihat siapa saja yang benar-benar bisa menghargai orang lain tanpa memandang status. Dan di tengah kesederhanaan itu, matanya mulai tertuju pada seorang wanita, seorang direktur muda yang kelak akan menguji keteguhan hatinya. Clara berjalan memasuki gedung perusahaan dengan langkah anggun. Gaun kerjanya selalu elegan, dipadukan dengan sepatu hak tinggi yang berderap tegas di lantai marmer. Rambut panjangnya tergerai rapi. Wajahnya memancarkan wibawa yang membuat banyak orang menoleh kagum. Di usianya yang masih muda, Clara sudah menduduki jabatan direktur. Ia dikenal cerdas, visioner, dan penuh ambisi. Namun, di balik kecerdasannya, ia memiliki sifat dingin dan sulit didekati. Hanya sedikit orang yang berani menatap matanya lebih dari beberapa detik. Pagi, Bu Clara, sapa seorang staf dengan hati-hati. Clara hanya melirik sekilas, tanpa senyum, lalu melanjutkan langkah. Ia tak suka basa-basi. Banyak pria mapan berusaha mendekatinya. Ada yang datang dengan mobil mewah, ada yang mengirimkan bunga dan perhiasan. Namun, tak satu pun berhasil menembus tembok kesombongannya. Baginya, tidak ada pria yang cukup pantas mendampinginya. Ia selalu berpikir, aku butuh pasangan yang sebanding, bukan lelaki biasa. Dan di antara semua pria yang memandangnya penuh kekaguman, ada sosok yang sama sekali tak ia anggap, Bimo, sang OB. Clara sering melihat Bimo sibuk mengepel lantai atau membawa tumpukan sampah. Setiap kali itu terjadi, tatapannya selalu merendahkan. Kasihan, hidupnya cuma sebatas kain pel dan ember, ucap Clara dalam hati sambil tersenyum sinis. Suatu kali, saat Bimo sedang membersihkan meja rapat, Clara masuk dengan beberapa klien penting. Cepat bereskan. Jangan ganggu pemandangan, bentaknya ketus. Bimo hanya menunduk, lalu berkata pelan, baik, Bu. Bagi Clara, Bimo hanyalah pelengkap gedung, tak ada bedanya dengan kursi atau meja. Ia tak pernah membayangkan sedikitpun bahwa pria sederhana itu kelak akan mengguncang hatinya, meruntuhkan kesombongannya, dan membuatnya menyesali semua kata-kata yang pernah ia ucapkan. Meski setiap hari dipandang rendah, Bimo tak pernah membenci Clara. Justru, di balik sikap dingin dan angkuhnya, ia menemukan sesuatu yang membuat hatinya bergetar. Clara memang sering bersikap kasar, namun Bimo tahu, wanita itu juga punya sisi lain, sisi yang membuatnya kagum. Ia masih ingat, suatu pagi ketika perusahaan hampir kehilangan klien besar karena kesalahan laporan, Clara turun tangan langsung. Dengan cepat ia memperbaiki data,
bernegosiasi dengan tegas, hingga akhirnya proyek itu terselamatkan. Saat semua orang panik, Clara tetap berdiri tegak, matanya tajam penuh keyakinan. Dia benar-benar luar biasa, gumam Bimo dalam hati, sambil melihat Clara dari kejauhan. Bagi orang lain, Clara mungkin hanya wanita cantik dengan jabatan tinggi. Namun bagi Bimo, kecantikan itu tak hanya terletak pada wajah atau tubuhnya. Kecantikan sejati ada pada keteguhan hati, semangat, dan keberanian Clara dalam memimpin. Malam-malam di kontrakannya sering Bimo isi dengan lamunan. Sambil menatap cincin sederhana yang baru ia beli, ia berbisik pada dirinya sendiri. Cinta sejati bukan soal status atau harta. Aku harus berani memperjuangkannya. Namun, Bimo sadar perjuangannya tak akan mudah. Ia hanyalah seorang OB di mata Clara. Bahkan untuk bisa bicara lebih dari sekadar, ya, Bu, atau, baik, Bu, saja sulit baginya. Kadang, Bimo sengaja memperhatikan Clara dari jauh. Saat ia memberi arahan di ruang rapat, saat ia berjalan melewati lobi, bahkan ketika ia sedang duduk sendirian menatap layar laptop. Setiap gerakannya membuat dada Bimo berdebar. Kalau saja dia tahu siapa aku sebenarnya, apa dia masih akan menatapku dengan sebelah mata, pikir Bimo. Namun kemudian ia menggelengkan kepala. Bimo tak ingin Clara mencintainya karena identitas atau kekayaannya. Ia ingin tahu, apakah Clara bisa mencintai pria sederhana seperti dirinya, seorang OB yang hanya membawa pel dan ember. Dan dari situlah, tekad Bimo semakin kuat. Apapun risikonya, ia akan mengungkapkan perasaannya suatu hari nanti. Meski ia tahu, langkah itu bisa membuatnya ditertawakan seluruh kantor. Hari itu, Bimo duduk di tepi ranjang kontrakannya yang sederhana. Di atas meja kecil, tergeletak sebuah kotak kecil berwarna hitam. Kotak itu berisi cincin perak polos, tanpa hiasan mewah, hanya permata kecil yang ia beli dari hasil menabung selama berbulan-bulan. Tangannya gemetar ketika membuka kotak itu. Apakah cincin sederhana ini pantas untuknya? Batinnya ragu. Namun kemudian ia tersenyum lirih. Kalau Clara menerima, artinya dia menerima aku apa adanya, bukan karena harta atau jabatan. Beberapa hari terakhir, Bimo sering berdoa khusyuk di malam hari. Ia memohon agar niat tulusnya dimudahkan, agar hatinya tetap kuat menghadapi apapun yang akan terjadi. Ya Tuhan, aku hanya ingin mencintai dan dicintai dengan tulus. Jika Clara memang jodohku, dekatkanlah hatinya untuk menerimaku, bisiknya lirih. Bimo tahu, langkah ini gila. Ia hanyalah OB, sementara Clara adalah direktur yang dikagumi banyak orang. Namun hatinya tidak bisa dibohongi. Semakin ia menahan, semakin besar rasa itu tumbuh. Di kantor, setiap kali melihat Clara, niatnya semakin bulat. Saat Clara memimpin rapat, saat ia berjalan melewati lorong dengan wibawanya, Bimo merasa inilah saatnya ia berhenti bersembunyi di balik statusnya. Ia bahkan sempat menulis beberapa kalimat di secari kertas kecil yang ia lipat rapat. Kalimat sederhana. Clara, aku mencintaimu bukan karena siapa dirimu di kantor ini, tapi karena siapa dirimu di mataku. Aku ingin melamarmu dengan tulus. Malam itu, Bimo duduk sendiri di bawah lampu redup, menatap cincin yang berkilau samar. Hatinya berdebar kencang. Besok, ia berencana menyatakan perasaannya. Bukan lagi sebagai seorang OB, bukan pula sebagai pewaris perusahaan, tapi sebagai seorang pria yang benar-benar mencintai wanita idamannya. Ia menutup mata, menarik napas panjang, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Apapun yang terjadi, aku tidak akan mundur. Dan malam itu menjadi malam terpanjang bagi Bimo. Malam yang penuh doa, harapan, sekaligus ketegangan, menanti hari esok yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari itu, ruang rapat dipenuhi karyawan. Clara baru saja selesai memaparkan rencana besar perusahaan. Semua tampak serius, hingga tiba-tiba Bimo masuk dengan langkah gugup sambil membawa sebuah kotak kecil di tangannya. Beberapa orang berbisik, heran kenapa OB bisa masuk ke ruangan itu. Namun Bimo tidak peduli. Dengan hati berdebar kencang, ia berjalan mendekati Clara yang duduk di kursi utama. Clara menaikkan alis, menatapnya sinis. Ada apa kamu di sini? Kalau mau bersihkan, tunggu rapat selesai. Namun, bukannya keluar, Bimo justru berlutut di hadapan Clara. Suasana mendadak hening. Semua mata tertuju padanya. Bimo membuka kotak kecil itu,
memperlihatkan cincin sederhana yang berkilau samar di bawah lampu ruangan. "Bu Clara," suara Bimo bergetar, tapi matanya tegas. "Saya mencintai ibu. Saya ingin melamar ibu, bukan dengan harta, tapi dengan hati saya yang tulus." Sejenak, ruangan benar-benar sunyi. Semua orang terkejut, bahkan sempat mengira mereka salah dengar. Namun, tak butuh lama sampai suara tawa meledak memenuhi ruangan. "Hahaha. OB melamar direktur?" seru seorang staf sambil menepuk meja. "Gila, beraninya dia bermimpi setinggi itu," sahut yang lain. Clara sendiri menutup mulutnya menahan tawa, lalu menggeleng tak percaya. "Kamu serius, Bimo?" tanyanya sinis, matanya penuh ejekan. Bimo menatapnya lekat. "Saya serius, Bu. Saya mencintai Anda apa adanya." Clara berdiri, mendekatkan wajahnya ke arah Bimo, lalu berucap dengan nada tajam. "Dengar baik-baik. OB seperti kamu tidak pantas bermimpi setinggi itu. Cermin dulu sebelum berani melamar direktur." Tawa semakin keras. Beberapa karyawan bahkan menyoraki, ada yang merekam diam-diam dengan ponsel mereka. Bagi mereka, ini adalah hiburan langka, seorang OB berani melamar bos cantik di depan umum. Bimo masih berlutut, hatinya remuk mendengar tawa itu. Namun, tatapan matanya tetap teguh. Ia menggenggam cincin sederhana itu erat-erat, berusaha menahan rasa sakit yang menghantam jiwanya. Dalam hati, ia berbisik, "Jika memang ini jalan yang harus kulalui, biarlah semua menertawakan. Aku tidak akan menyesali keberanianku." Ruang rapat itu berubah menjadi panggung penghinaan. Dan tanpa seorang pun menyadari, momen itulah yang akan membalikan keadaan, membuat mereka semua menyesali setiap tawa yang keluar hari ini. Tawa di ruang rapat belum juga mereda ketika Clara kembali menatap cincin kecil di tangan Bimo. Kilauannya memang sederhana, jauh dari kemewahan cincin berlian yang sering ia terima dari para pria kaya. Clara mengangkat alis, lalu tersenyum sinis. "Kamu bahkan hanya mampu membeli cincin murahan seperti ini. Kamu pikir saya bisa hidup dengan OB?" katanya tajam, suaranya menusuk ke setiap telinga yang mendengarnya. Ruangan kembali dipenuhi tawa. Beberapa karyawan saling menyikut, berbisik-bisik sambil menahan senyum puas melihat penghinaan itu. Bimo terdiam. Hatinya perih, namun ia tetap menatap Clara dengan mata yang tak beranjak. Tatapannya penuh kesedihan, tapi sekaligus memancarkan keteguhan yang sulit dijelaskan. "Bu Clara," ucapnya pelan, suaranya bergetar namun tegas. "Saya tidak pernah berniat mempermalukan ibu. Saya hanya ingin jujur pada perasaan saya. Cincin ini mungkin sederhana, tapi cinta saya tidak." Clara tersenyum miring, lalu menoleh ke arah para staf. "Dengar, semua. Dia pikir cinta bisa membayar tagihan listrik, membiayai gaya hidup, dan mengurus perusahaan sebesar ini." Suara tawanya menyayat hati, membuat beberapa karyawan ikut tertawa lebih keras. Namun, di tengah semua cemoohan itu, Bimo tidak menunjukkan rasa malu. Ia tetap berlutut dengan tenang, meski hatinya hancur. "Cinta sejati tidak diukur dengan harta, Bu, tapi dengan ketulusan," jawabnya lirih. Kata-kata itu justru membuat Clara semakin terbahak. Ia merasa OB di hadapannya terlalu berani bermimpi. Baginya, lamaran itu bukan hanya lelucon, tapi juga penghinaan terhadap harga dirinya sebagai seorang direktur. "Bangun, Bimo. Jangan mempermalukan dirimu lebih jauh," kata Clara ketus. "Kalau kamu mau tetap bekerja di sini, berhentilah berhayal. Kamu tidak pantas berdiri di sisiku. Kamu hanya OB." Suasana ruangan seketika terasa mencekik. Bimo menarik napas panjang, lalu berdiri perlahan sambil menutup kotak cincin itu. Wajahnya terlihat tegar meski matanya menyimpan luka yang dalam. Dalam hatinya ia berbisik, "Aku sudah menduga ini akan terjadi, tapi aku harus tetap kuat. Karena suatu hari, semua orang akan tahu siapa aku sebenarnya." Suasana ruang rapat masih penuh tawa ketika tiba-tiba pintu terbuka. Seorang pria tua berambut putih dengan tongkat kayu masuk perlahan. Semua karyawan yang tadi tertawa mendadak terdiam. Dialah Pak Surya, pemilik sekaligus pendiri perusahaan, sosok yang jarang sekali muncul di ruang rapat. "Pak Surya, selamat pagi," ujar para manajer sambil berdiri memberi hormat. Namun, alih-alih menanggapi mereka,
Tatapan Pak Surya langsung tertuju pada Bimo yang berdiri kaku sambil menggenggam kotak cincin kecil. Dengan langkah tertatih, ia menghampiri Bimo dan, tanpa ragu, merangkulnya erat di hadapan semua orang. "Kenapa kamu menyamar sejauh ini, Nak?" Suara Pak Surya bergetar, tapi penuh kasih. "Kamu pewaris perusahaan ini, putraku sendiri." Ruang rapat mendadak membeku. Seakan seluruh udara tersedot keluar, meninggalkan keheningan yang mencekam. Semua karyawan ternganga, mata mereka membesar tak percaya. Orang yang selama ini mereka anggap hanya OB, yang sering mereka hina dan sepelekan, ternyata adalah calon penerus perusahaan. Clara sendiri terpaku. Wajahnya memucat, bibirnya gemetar. Kotak cincin sederhana yang tadi ia hina kini tampak seperti duri yang menusuk hatinya sendiri. "Pewaris?" bisiknya lirih, seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Pak Surya menepuk bahu Bimo lembut. "Ayah hanya ingin kamu belajar dari bawah, agar kamu tahu rasanya bekerja keras, agar kamu bisa melihat siapa yang benar-benar tulus menghargaimu." Ia menoleh ke arah semua karyawan, tatapannya tajam. Tapi yang kulihat hari ini, justru sebaliknya. Beberapa karyawan menunduk, wajah mereka memerah menahan malu. Ada yang menggigit bibir, ada yang menggenggam tangan gemetar karena sadar tawa mereka tadi bisa berbalik menjadi bumerang. Sementara itu, Clara merasa seluruh tubuhnya lemas. Ia teringat kembali kata-katanya, "OB tidak pantas melamarku." Kata-kata itu kini menghantam dirinya sendiri bagaikan pedang tajam. Bimo hanya terdiam. Ia tidak menunjukkan senyum kemenangan, tidak pula mengumbar kesombongan. Tatapannya tetap tenang, meski hatinya penuh luka. "Sekarang, siapa yang masih berani meremehkan anakku?" Suara Pak Surya menggema, membuat semua orang semakin membisu. Clara duduk kembali di kursinya, tangannya gemetar hebat. Wajah yang tadi penuh percaya diri kini berubah pucat pasi. Dadanya berdegup tak karuan, seakan seluruh kekuatan dan wibawa yang ia bangun selama ini runtuh dalam sekejap. Ingatan itu kembali terputar di kepalanya, seperti rekaman yang tak bisa dihentikan. Kata-katanya sendiri menghantam telinganya begitu jelas. "OB seperti kamu tidak pantas bermimpi setinggi itu. Kamu hanya OB." Sekarang, kata-kata itu justru menjadi cambuk menyakitkan. Bukan hanya untuk Bimo, tapi untuk dirinya sendiri. Karyawan yang tadinya menertawakan ikut terdiam, banyak yang saling pandang dengan wajah panik. Sebagian bahkan mulai merasa takut. Bagaimana jika Bimo, pewaris perusahaan itu, menyingkirkan mereka karena sikap merendahkan yang baru saja mereka tunjukkan? Namun bagi Clara, ketakutannya lebih besar. Rasa malu itu membakar seluruh tubuhnya, seakan setiap mata yang menatap adalah pisau yang menusuk ke dalam hatinya. Ia ingin berdiri, ingin keluar dari ruangan itu, tapi kakinya seakan tertancap di lantai. "Tidak, ini tidak mungkin," bisiknya lirih, air mata hampir jatuh. "Dia, pewaris perusahaan ini." Clara menunduk, mencoba menghindari tatapan Bimo. Tapi bayangan pria itu justru makin jelas di benaknya, berlutut dengan cincin sederhana, ditertawakan, dihina olehnya sendiri. Dan kini kenyataannya berbalik 180 derajat. Bimo berdiri tenang di samping ayahnya, tanpa amarah, tanpa balasan. Tatapan matanya tetap sama, penuh keteguhan, tapi juga menyimpan luka. Sikap itu justru membuat Clara semakin terhantam rasa bersalah. Rasa sombong yang selama ini ia pelihara berubah menjadi batu besar yang menghimpit dadanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Clara merasa sangat kecil, sangat hina di hadapan seseorang yang tadi ia remehkan. Setiap detik di ruang rapat itu terasa seperti hukuman. Tawa yang tadi keluar dari bibirnya kini terasa seperti racun yang tak bisa ia muntahkan kembali. Dan ia tahu, penyesalan itu baru saja dimulai. Setelah semua orang bubar dengan wajah tertunduk, ruang rapat itu hanya menyisakan Clara, Bimo, dan Pak Surya. Keheningan terasa begitu pekat, hanya terdengar isak kecil yang berusaha ditahan. Clara, yang selama ini selalu tampil anggun dan berwibawa, kini berlutut di hadapan pria yang baru saja ia hina. Air matanya jatuh deras membasahi lantai. Bahunya bergetar, bibirnya sulit merangkai kata-kata. "Bimo, maafkan aku. Aku terlalu angkuh, terlalu buta hati. Aku hanya melihatmu dari seragam yang kau pakai, bukan dari hatimu. Aku tidak tahu siapa dirimu sebenarnya." Bimo terdiam. Ia menatap Clara yang kini luluh di hadapannya,
Berbeda jauh dari wanita sombong yang beberapa jam lalu berdiri angkuh penuh wibawa. Clara mengangkat wajahnya yang basah air mata, memandang Bimo penuh penyesalan. Cincin itu, ia menatap kotak kecil di tangan Bimo. Aku salah merendahkannya. Aku salah menertawakanmu. Bukan cincin itu yang murahan, tapi hatiku yang kotor, yang tak mampu melihat ketulusanmu. Tangisnya semakin pecah. Ia mencoba menggenggam tangan Bimo, namun pria itu menariknya perlahan. Bimo hanya tersenyum tipis, matanya teduh tapi penuh luka. Clara, aku tidak pernah marah padamu. Aku sudah siap dengan semua kemungkinan ketika memutuskan melamarmu. Tapi, ia menarik napas panjang, lalu menatap dalam ke mata Clara. Aku tidak butuh wanita yang hanya bisa mencintaiku karena hartaku atau karena aku pewaris perusahaan. Clara mengguncang kepalanya, suaranya parau. Tidak. Aku benar-benar menyesal. Aku bukan mencintaimu karena harta, tapi aku takut kehilanganmu. Namun Bimo menggeleng pelan. Kalau memang cintamu tulus, kamu tidak akan merendahkanku hanya karena aku seorang OB. Cinta sejati seharusnya tidak peduli pada jabatan dan harta. Dan aku hanya ingin cinta yang tulus. Kata-kata itu menghantam hati Clara bagaikan petir. Ia terisak lebih keras. Sementara Bimo melangkah mundur perlahan. Di balik senyum tipisnya, ada luka mendalam yang tak bisa ia hapus. Dan Clara tahu, permohonan maafnya mungkin tak akan pernah cukup untuk menghapus kesalahannya. Hari itu, langkah Bimo meninggalkan ruang rapat terasa seperti palu godam yang menghantam dada Clara. Suara pintu yang tertutup pelan justru terdengar begitu nyaring di telinganya, tanda bahwa ia baru saja kehilangan sesuatu yang tak ternilai. Beberapa hari kemudian, kabar tentang Bimo cepat menyebar. Semua media menulis berita tentang putra tunggal Surya Group yang selama ini menyamar jadi OB. Foto-foto Bimo dengan senyum tenang menghiasi layar televisi, media online, hingga sampul majalah bisnis ternama. Clara hanya bisa menatap layar ponselnya dengan mata berkaca-kaca. Di setiap berita, Bimo terlihat gagah dengan jas hitam elegan, berdiri di samping seorang wanita sederhana yang tersenyum hangat. Wanita yang ternyata berhasil merebut hatinya. Wanita itu bukan orang kaya, bukan pula wanita berpendidikan tinggi. Namun, ia menerima Bimo sejak awal, saat masih menjadi seorang OB yang sering diremehkan. Ketulusan itulah yang akhirnya membuat Bimo mantap memilihnya. Clara terisak di balik meja kerjanya. Tangannya gemetar saat menyentuh layar, membelai wajah Bimo yang hanya bisa ia lihat lewat foto. Seandainya aku tak meremehkanmu waktu itu, mungkin akulah yang ada di sampingmu sekarang, bisiknya lirih. Hari demi hari berlalu, tapi penyesalan itu tak pernah pudar. Setiap kali ada berita tentang keberhasilan Bimo, membuka cabang baru, memberi beasiswa untuk anak-anak miskin, atau menerima penghargaan sebagai pengusaha muda inspiratif, Clara hanya bisa duduk terpaku. Hatinya semakin hancur, sadar bahwa ia dulu pernah menertawakan dan menghina pria yang kini dipuji seluruh negeri. Di malam yang sepi, Clara sering termenung sendirian di apartemennya. Suara tawa karyawan yang dulu ikut menghinakan Bimo terus terngiang di kepalanya. Tapi yang paling menghantui adalah tatapan teduh Bimo saat berkata, "Aku hanya ingin cinta yang tulus." Kalimat itu menusuk hatinya, menjadi luka yang tak pernah sembuh. Bimo kini bahagia bersama wanita pilihannya, membangun rumah tangga sederhana namun penuh kasih. Sedangkan Clara? Ia terjebak dalam rasa sesal yang tiada akhir. Penyesalan itu abadi. Dan seumur hidupnya, Clara harus menanggung kenyataan pahit bahwa ia telah kehilangan pria yang seharusnya bisa menjadi cinta sejatinya, bukan karena takdir, tapi karena kesombongan hatinya sendiri. Hidup seringkali mengajarkan kita dengan cara yang tak terduga. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari pekerjaannya, penampilannya, atau hartanya. Karena di balik kesederhanaan, bisa saja tersimpan ketulusan, perjuangan, bahkan sebuah kemuliaan yang tidak terlihat oleh mata. Seperti Clara yang harus belajar dengan cara paling pahit, kesombongan hanya akan membawa penyesalan, sementara ketulusan akan selalu menemukan jalannya menuju kebahagiaan. Harta bisa membuat seseorang dihormati, tapi hanya hati yang tulus yang mampu membuat seseorang dicintai. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa like, share, dan tentunya subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.